surat Titus, ya, kita masuk. Penulisnya menurut Salam, ya, menurut Salam di Titus pasal 1 ayat 1, dan menurut tradisi gereja menegaskan bahwa Paulus adalah penulisnya. Namun mungkin saja penerusnya. Jadi ide-idenya, teologianya tetap dasarnya adalah Paulus, tapi diteruskan oleh muridnya atau pendengarnya, gitu ya. Ditulis sekitar tahun 63 sampai 66. Ya, 63 sampai 66. Jadi setelah Paulus keluar dari penjara Roma. Tapi gitu ya, tidak ada berita satupun bahwa Paulus masih keliling di kawasan timur setelah tahun 62. Jadi tidak ada berita satupun. Ya, kecuali ada di surat pastoral ini, 1 dan 2 Timotius beserta Titus. Jadi selain di Timotius dan Titus, tidak ada kisah tentang Paulus keliling di wilayah timur, ya, di Kekaisaran Roma wilayah timur, tidak ada. Makanya surat ini diperkirakan ditulis oleh murid-muridnya atau pendengarnya setelah Paulus meninggal, gitu ya. Pekerjaan Paulus dan Titus di Pulau Kreta ini tidak cocok dengan waktu yang diliput di Kisah Para Rasul, enggak cocok. Ya, enggak pas gitu loh. Jadi kemungkinan terjadi setelah pembebasan Paulus di penjara di Roma yang pertama, gitu loh. Ya. Tetapi enggak ada berita lain di surat lain gitu ya. Selain di Timotius dan Titus tidak ada. Di Kisah Para Rasul enggak ada referensinya. Gitu ya. Kalau perjalanan Paulus yang pertama dan kedua itu referensinya ada di Kisah Para Rasul. Tapi yang ketiga ini enggak ada. Ya, itulah sebabnya diprediksi ini tulisan murid-muridnya atau penerusnya, pendengar selanjutnya, gitu. Apa alasannya cuma itu, Pak? Tidak, alasan lainnya masih banyak, ya. Titus, ya, tema utamanya adalah mengawasi gereja, ya, mengawasi jemaat menurut iman yang benar. Ya, jadi Titus diperintah oleh Paulus untuk menetap, untuk tinggal di Kreta untuk mengawasi jemaat. Jadi gereja masih sederhana saat itu, tapi tetap bertumbuh. Teologi yang berkembang dengan menghadapi bidat-bidat dan tingkah laku berbagai macam orang Kristen, ya, berbagai macam orang Kristen beserta pemahamannya yang belum utuh. Ingat abad-abad itu perjanjian baru belum ada. Perjanjian baru itu muncul atau dikanon nanti abad ketiga atau abad keempat. Ya, nanti kita setelah masa ke-9 ini kita masuk masa ke-10, itu kita akan belajar kapan terkanonnya kitab suci perjanjian baru, kapan munculnya pengakuan iman rasuli, kapan munculnya keputusan-keputusan konsili, ya. Jadi kita sampai ke situ besok. Paulus di sini memberi nasihat kepada Titus yang sedang menghadapi masalah-masalah ini. Surat Titus sesungguhnya seperti ringkasan Injil menurut Paulus. Jadi kalau Anda belajar apakah Injil itu, sebetulnya bacalah Titus dulu. Anda baca Titus, Anda tahu gambar garis besarnya Injil, gitu ya. Kalau Anda harus belajar Injil, berarti kan harus Matius sampai Wahyu kan, gitu loh. Dan untuk menyimpulkan sesuatu yang besar ini kan sulit. Tapi untuk mempermudah, kalau Anda ingin tahu Injil itu apa, bacalah Titus. Saya ulang, surat Titus sesungguhnya seperti ringkasan Injil menurut Paulus. Sehingga dari surat ini kita bisa memahami apa itu kabar baik. Apa itu perbedaan kasih karunia dan perbuatan baik, semua dijelaskan. Jadi di surat Titus ini ada penjelasan tentang kasih karunia, ada penjelasan tentang
perbuatan baik. Selalu kan Anda pikir perbuatan baik itu ya berbuat baik saja kan? Bukan. Yang dimaksud perbuatan baik di Alkitab itu tidak seperti yang Anda pikirkan perbuatan baik zaman sekarang. Beda. Karena bahasa aslinya beda. Gitu ya. Nanti kita akan masuk. Ini sepintas dulu. Latar belakang. Titus adalah seorang non-Yahudi. Berubah menjadi Kristen oleh pemberitaan Paulus. Ya, jadi Titus ini hasil pelayanan Paulus. Kita baca yuk pasal 1 ayat 4. Titus 1 ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Ya. Setelah pembebasan Paulus dari hukuman penjara di Roma sekitar tahun 63, Paulus maksudnya, dan Titus mengunjungi Kreta. Selanjutnya Pak, pasal 1 ayat 5. Titus 1 ayat 5, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ya, jadi menurut surat Titus ini, Titus ditinggal di Kreta oleh Paulus ya untuk mengawasi jemaat. Jadi ketika Paulus pergi atau pindah dari sana, dia menunjuk Titus sebagai pengawas kerasulan di sana ya, pengawas gereja maksudnya. Setelah Paulus meninggalkan Titus sebagai yang bertanggung jawab atas jemaat di Kreta, konsolidasi jemaat dan mengatur gereja di Pulau Kreta, ia menemui masalah teologi. Ya, ia menemui masalah teologi di sana yang mirip seperti yang dihadapi Timotius di Asia Kecil. Ya. Jadi apa yang dialami Titus itu mirip dengan apa yang dihadapi Timotius. Kalau Anda mendengarkan paparan 1-2 Timotius minggu lalu dan minggu sebelumnya, nah ini mirip. Masalahnya mirip. Masalah teologi. Dan sekali lagi, Rasul Paulus memberikan bantahan, apologet. Memberikan bantahan. Bagaimana Injil yang benar, bagaimana Kristen yang benar, itu Paulus menyatakan. Jadi teologi itu penting Bapak Ibu. Kalau nggak penting, ngapain Paulus tulis? Pasti Paulus tuh ngomong, teologi tidak penting, abaikan saja, yang penting berbuat baik. Gitu kan? Tidak loh. Paulus menyatakan, gini ya, kamu harus membela kebenaran. Kamu harus melindungi jemaat dari ajaran-ajaran palsu. Gitu. Ajaran-ajaran palsu yang ada di Pulau Kreta saat itu bermacam-macam. Ya, salah satu yang paling mewarnai adalah Yudaisme. Jadi Yudaisme di sana membelenggu orang Kristen. Jadi akhir abad pertama, orang Yahudi itu masih ngerecoki orang Kristen dengan pemahaman-pemahaman Yahudinya. Makanya kalau orang Kristen ikut-ikutan Yahudi, apa Anda tidak kasihan sama Rasul Paulus yang sudah ngotot-ngotot istilahnya meluruskan ajaran Kristen? Gitu ya. Jadi nggak usah sok ke Yahudi-Yahudian. Ajaran kita diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, perjanjian lama yang ditafsir oleh Tuhan Yesus sendiri. Diberitakan oleh Rasul Paulus. Itu yang kita pahami. Jadi nggak usah ikut-ikutan rabi ini, rabi itu. Nggak perlu sebetulnya. Karena kita bukan Yahudi. Ya. Jadi para pengacau atau para perusuh kekristenan saat itu adalah Yudaisme dan Gnostikisme. Ya. Selain itu budaya asli Kreta, budaya asli masyarakat Pulau Kreta lebih ganas daripada yang ditemukan di Asia Kecil. Ya, dan jemaat Pulau Kreta mengecewakan. Dia terombang-ambing oleh berbagai pengajaran. Selanjutnya,
di mana Timotius memulihkan keteraturan jemaat di Asia Kecil, Titus membangun keteraturan pada gereja atau jemaat mula-mula di Pulau Kreta dan sekitarnya. Ya, di situ. Jadi Timotius di Asia Kecil atau Turki sekarang, dataran Turki sekarang. Nah, sedangkan si Titus ada di Pulau Kreta. Pulau Kreta itu terpisah, gitu ya. Pulau Kreta. Kalau sekarang saya nggak tahu itu punya Yunani atau punya Turki, ya. Jadi itu pulau yang terpisah. Titus di pulaunya, gitu ya. Kalau Timotius di datarannya, di daratan besarnya, Asia Kecil atau yang kita kenal sekarang Turki. Tapi jika dikatakan membangun atau dari awal, dikatakan tadi kan Titus membangun jemaat mula-mula Pulau Kreta. Jika dikatakan membangun, maka ada kesan tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 7 sampai 9. Betulkah? Ya, betulkah Titus membangun jemaat Pulau Kreta? Atau tanda kutip ya, sekedar meneguhkan, sekedar meluruskan. Nah, di pasal 1 ayat 7 sampai 9 itu ada ayat-ayat yang kesannya Titus sekedar meluruskan, bukan membangun dari awal. Kita baca yuk, pasal 1 ayat 7 sampai 9. Titus 1 ayat 7 sampai 9. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Melainkan juga memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Coba ulangi Pak, ayat 7-nya. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ya, di sini dikatakan sebab sebagai pengatur rumah Allah, sebagai pengatur jemaat maksudnya, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh. Berarti kan di sana sudah ada jemaat. Berarti kan di sana sudah ada struktur. Ya, dari kata ini, dari kata pasal 7 ini coba munculkan. Ya, jadi kalau dilihat dari pasal 7, kesannya Pulau Kreta itu sudah ada jemaatnya, sudah ada peniliknya, sudah ada presbiterosnya, ya ada episkoposnya, ada presbiterosnya. Kesannya strukturnya rapi banget sudah. Padahal di akhir abad pertama itu belum ada yang namanya struktur gereja dengan bagus, itu tidak ada. Jadi Paulus memang mengajarkan adanya struktur, ya, ada presbiteros, ada episkopos, tetapi itu kan diajarkan pada saat Paulus keliling pada tahun 60, 62. Apakah di tahun-tahun itu Kreta sudah ada? Gitu ya. Paham maksud saya ya? Jadi bisa jadi, ya, tulisan ini ditulis akhir abad pertama, bukan tahun 60, mungkin tahun 90, mungkin tahun 110, 120, awal abad kedua, mungkin saja. Gitu loh. Karena tulisan ini, gitu ya, pengurus jemaat jemaat Pulau Kreta itu sudah kokoh, sudah ada gitu loh. Padahal kalau tahun 62 di mana Paulus masih baru di penjara, sebetulnya kepengurusan gereja belum serapi itu. Gitu ya. Jadi disitulah kita harus mengkritisi, ya. Apakah benar ini origin asli tulisan Paulus? Saya ngomong begini bukan berarti Titus ini salah atau palsu. Karena bisa jadi ini ditulis oleh muridnya Paulus atau penerusnya Paulus atau pendengarnya Paulus. Ya.
pakai nama Paulus. Kenapa? Ya karena mungkin penulis kitab Titus memang mengambil teologianya Paulus. Kenapa kita harus begitu ketat ya sama kritik teks ya sama teks-teks yang ada supaya kita tahu latar belakang. Dengan tahu latar belakang kita bisa memperkirakan ya tulisan ini untuk apa? Untuk siapa? Gitu ya. Gunanya apa? Begitu. Oke, lanjut. Kita masuk isi surat. Ya. Mungkin terjadi kesalahpahaman atas Injil. Ya, jadi bisa jadi orang Pulau Kreta mendengar Injil, pemberitaan Paulus atau pemberitaan rasul-rasul siapa ya. Di mana kasih karunia memberi kesan kepada jemaat bahwa keselamatan oleh iman tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik, termasuk ketekunan dalam kesalehan. Ya, kalau Anda ingat pelajaran yang lalu, dari hasil pengabaran Injil ada beberapa golongan. Golongan tetap ikut Taurat, golongan libertin yang bebas seolah-olah kalau udah ditebus bebas mau ngapain ya. Dan ada yang juga tidak ada 4 kalau 3 kalau enggak 4 ya kalau enggak salah saat itu ya. Anda ingat. Nah, begitu pula di Pulau Kreta. Jemaat Pulau Kreta berpikir bahwa tidak ada hubungan antara iman dan perbuatan baik, antara keselamatan dan perbuatan baik. Tidak ada hubungan gitu loh. Jadi hidupnya ngawur. Masalahnya berarti di sini masalah moral. Ya. Masalah di Kreta adalah masalah moral yang campur aduk dengan ajaran ngawur penganut Yudaisme. Kita baca yuk, pasal 1 ayat 13 sampai 16. Titus 1 ayat 13 sampai 16. Ya. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. 4 ayat ini perhatikan. Ya, jelas ya. Di situ Paulus menentang ya ajaran Yahudi, dongeng-dongeng Yahudi. Gitu ya. 6 kali dalam surat pendek ini orang-orang Kristen diminta untuk tetap berbuat baik. Di pasal 1 ayat 16. Coba dibaca aja yuk pelan-pelan. Jadi supaya tahu. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan berdurhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, jadi di situ jelas ada yang tidak berbuat baik. Sedangkan Paulus tetap mengajarkan berbuat baik. Jangan dengerin mereka, meskipun mereka ngaku Yahudi, ya khotbah tentang Taurat gitu ya, tetapi mereka tidak melakukan kebaikan gitu. Pasal 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, ayat 14. Ayat 14.
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Terus kita lanjut pasal 3 ayat 1, Pak. Titus 3 ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Taat, siap melakukan pekerjaan baik. Pasal 8, ayat 8. Pasal 3 tetap ayat Titus 8. 3 ayat 8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Berbuat baik lagi. Ayat 14. Ayat 14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Oke. Banyak ayat, ada 6 ayat di surat ini yang menekankan perbuatan baik. Kenapa saya tekankan bahkan sampai baca ayatnya supaya kita sama-sama tahu bahwa kekristenan harus berbuat baik. Ajaran Kristen yang menurut ajaran ini kekristenan tidak perlu berbuat baik itu bukan kekristenan sesungguhnya. Jelas ya? Kekristenan harus berbuat baik. Harus. Kenapa? Ya untuk itulah kita diciptakan di dalam nama Yesus. Kita jadi Kristen diciptakan Tuhan untuk berbuat baik. Jadi jangan pernah memisahkan kekristenan dari perbuatan baik. Kalau ada sebagian pendeta, sebagian gereja merasa, oh perbuatan baik tidak diperlukan, kita hidup oleh kasih karunia. Itu orang bodoh berarti. Kenapa? Karena kasih karunia itu diberikan supaya kita bisa melakukan perbuatan baik. Ya, kita memang tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Kalau tidak melakukan perbuatan baik, Pak, yang kasih karunia namanya. Itu. Ya. Meskipun Paulus mengatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik, namun karena rahmatnya, belas kasihannya. Nah, di ayat ini ya, di pasal 3 ayat 5, coba dibaca. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi jelas. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik di sana bahasa aslinya di kayu sune. Oke. Kalau Anda belajar 4 minggu terakhir, Anda belajar tentang di kayu sune. Jika hidup keberagamaanmu itu di kayu sune. Ya, diterjemahkan sama LAI hidup keberagamaan. Tetapi di surat Titus di kayu sune kata yang sama diterjemahkan perbuatan baik. Ngerti ya? Jadi maksudnya Paulus mengatakan keselamatan bukan karena hidup keberagamaan Bapak Ibu. Perbuatan baik atau hidup keberagamaan tidak menyelamatkan seseorang. Itu yang disebut agama tidak menyelamatkan. Jelas ya?
Lah Pak, kalau agama nggak menyelamatkan, apa yang menyelamatkan? Belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang menyelamatkan. Nah, kemurahan Tuhan di sini apa? Begini, kasih karunia, kemurahan dijelaskan sebagai didikan bagi kita. Kejahatan, ya, untuk meninggalkan kefasikan, keduniawian, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Semua ini adalah kebajikan. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11 sampai 12. 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jelas enggak? Atau masih bingung? Ayo kita belajar sama-sama membandingkan dua ayat ini. Ya. Pasal 2 ayat 11-12 dan pasal 3 ayat 5. Yang satu berkata, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi keselamatan kasih karunia. Keselamatan tuh kasih karunia itu apa? Pendidikan. Ia mendidik kita. Gitu. Jadi didikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang berupa didikan, itulah yang menyelamatkan kita. Itu kasih karunia. Sedangkan di pasal 3 ayat 5 dikatakan, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan bukan karena hidup keberagamaan. Itu maksudnya. Keselamatan bukan karena hidup keberagamaan, melakukan Taurat, melakukan seremonial, puasa, doa, sedekah, dan lain-lain. Itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu didikan Tuhan. Bagaimana sih Pak mengerti didikan Tuhan? Anda mengerti ajaran Kristus, Anda menuruti teladan Yesus, Anda menghidupi hidup Yesus, Anda mendengar Remato Kristo, mendengar suaranya langsung, itu yang menyelamatkan. Jadi bukan berarti berbuat baik itu tidak perlu. Itu tetap perlu, moral tetap perlu. Belas kasihan tetap perlu. Tetapi bukan didasarkan Taurat. Tetapi didasarkan ajaran Kristus, itu yang menyelamatkan. Gitu ya. Ajaran Taurat itu terkait Bapak Ibu. 316 perintah, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Ya, beserta segala macam ritualnya. Sunat, baptis, terus apa lagi? Hari Sabat, berbagai macam tradisi-tradisinya, buatan manusia itu kata Paulus. Itu tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu ajaran Kristus. Ya. Pikiran perasaan Kristus yang kita pahami, yang kita hidupi, itu yang menyelamatkan. Bukan Taurat, bukan hukum. Hukum tidak pernah menyelamatkan. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan baik, maksudnya segala tindakan keagamaan itu tidak pernah menyelamatkan. Yahudi mengajarkan perbuatan baik, tetapi menurut hukum, just to do, not to be, hanya melakukan, tidak pernah menjadi to be. Ini tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan seseorang itu jika kamu menjadi ciptaan baru, bukan sekedar melakukan perbuatan baik. Itu maksudnya. Kalau sekedar perbuatan baik menurut hukum, itu tidak pernah menyelamatkan. Orang tidak berzina bukan berarti tidak kepingin berzina loh. Orang tidak berzina
itu benar di hadapan hukum. Tetapi itu tidak pernah benar di hadapan Allah. Karena apa? Allah tahu hatimu. Kamu masih mengingini istri tetanggamu. Kamu masih mengingini orang yang bukan muhrimmu. Nah, begitu. Keselamatan itu perubahan seseorang dari manusia lama menjadi manusia baru. Orang tidak mencuri itu benar di hadapan hukum, tetapi belum tentu benar di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah kita telanjang. Allah tahu kita tuh masih mengingini barang sesamamu, barang sesama kita. Kamu masih kepingin korupsi, Tuhan tahu. Paham ya? Yang menyelamatkan itu jika kita ya benar-benar menjadi seperti Kristus, bukan sekedar berbuat baik. Makanya dikatakan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Lalu yang menyelamatkan apa? Kasih karunia. Apa kasih karunia? Baca Titus 2, 11, 12. Kita baca ulang, silakan Pak. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, kita dididik Tuhan untuk hidup bijaksana, adil, ya, beribadah. Surat Titus menjelaskan bahwa Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan membentuk umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Jadi kalau orang Kristen tidak perlu berbuat baik itu malah salah. Perbuatan baik itu harus karena kita diciptakan untuk itu. Tujuannya itu. Dididik untuk itu. Kalau kita tidak melakukan perbuatan baik berarti kan didikan Tuhan percuma. Kasih karunia Allah sia-sia berarti. Kita baca pasal 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jelas? Coba munculkan ayat itu. Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kita tuh dibentuk menjadi umatnya untuk berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik, rajin berbuat baik. Tetapi berbuat baik dari batin, dari dalam. Seperti Yesus hidup. Dia melihat orang, ya dia melihat orang menderita, lalu apa? Dikatakan apa? Muncullah belas kasihannya. Itu. Bukan karena hukum, kamu harus menyisihkan 10%. Kamu harus melakukan ibadah setiap hari Sabat. Harus. Kalau kekristenan tidak diajar seperti itu. Munculkan kerinduan hatimu untuk memberi sesama. Munculkan kasihmu untuk memberi sesama dari dalam. Bukan sekedar hukum. Ya, jadi bedanya hukum Taurat dan kasih karunia itu jelas ya. Hukum Taurat, hidup keberagamaan di kayu sune, itu harus berbuat baik. Kalau kasih karunia, menjadi orang baik, itu beda. Menjadi orang baik pasti berbuat baik. Tetapi kalau orang berbuat baik, belum tentu menjadi orang baik. Apalagi ada embel-embelnya kalau Yahudi kan, kalau kamu berbuat baik, kamu dilimpahi berkat. Kamu dilipat kali gandakan, apa yang kamu tabur, kamu tuai, terus kan begitu. Kalau kekristenan enggak. Berikan dengan tulus. Berikan dengan tulus.
Semoga semakin mengerti bedanya perbuatan baik dan menjadi baik. Bedanya berbuat baik menurut Taurat dalam arti keagamaan, keberagamaan, dan berbuat baik menurut Kristus, berarti menjadi orang baik. Sudah semakin ngerti ya bedanya ya. Yesus menjadi manusia. Oh, sorry. Yesus menjadi manusia agar kita bebas dari pelanggaran hukum. Bukan malah melanggar hukum. Menjadi orang baik otomatis berbuat baik. Dengan demikian dia tidak melanggar hukum. Tetapi berbuat baik menurut Taurat tidak melanggar hukum memang, tetapi belum tentu benar menurut Allah. Ngerti ya? Jelas ya? Yesus menjadi manusia agar kita bebas dari pelanggaran hukum. Jadi orang Kristen bukan malah melanggar hukum. Ya. Saya ulangi. Jadi orang Kristen, Yesus menjadi manusia agar kita orang Kristen bebas dari pelanggaran hukum. Hati kita penuh dengan ketaatan, ketertiban, kedisiplinan. Jangan melanggar hukum. Bukan malah menjadi pelanggar hukum atau anomian. Di situ dikatakan anomian. Yesus menjadi manusia agar kita belajar darinya, dari Tuhan Yesus, bagaimana menjadi baik, bukan sekadar berbuat baik. Yesus mendidik orang percaya hidup berkenan kepada Bapa, bukan sekedar perbuatan, namun benar-benar dari sikap hati yang benar. Tujuan Yesus hadir ke dunia ini bukan cuma penebusan Bapak Ibu, mengajar. 3,5 tahun sampai 4 tahun dia mengajar, tujuannya itu. Kita bandingkan dengan Lukas 4 ayat 43. Lukas 4 ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, supaya itulah aku diutus. Ya. Untuk itulah Tuhan Yesus diutus, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kabar baik itu apa? Segala sesuatu yang menyatakan kebaikan Allah. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kehidupan kekal, keselamatan, itu kabar baik. Meskipun berita kabar baik itu belum tentu baik menurut manusia. Kenapa? Lah karena isinya berat. Menanggalkan segala milik, pikul salib. Ya, tidak baik kelihatannya. Ya. Jadi kalau ada gereja-gereja memberitakan berkat melimpah, kecukupan, apa yang kamu ingini, kamu miliki, klaim janjinya, itu sebetulnya Injil yang palsu. Itu bukan kabar baik yang sebenarnya. Kabar baik yang sebenarnya mengarahkan kita ke langit baru, bumi baru. Setiap orang harus rela menanggalkan segala milik untuk ikut Yesus. Ikut dengan ketulusan. Diajar untuk mengosongkan diri, menjadi seperti Yesus yang mengosongkan diri. Itu. Ini malah tidak baik menurut manusia zaman sekarang. Loh kok begini? Iya memang. Ya. Terus terang aja Bapak Ibu, kadang-kadang saya berpikir ya, melanjutkan mengabarkan Injil yang murni ini kadang-kadang, Tuhan siapa yang mau Tuhan? Gitu ya. Gereja lain penuh gitu ya. Gereja ini kan enggak penuh-penuh. Ya, tapi enggak apa-apa, namanya hamba kan sama bosnya gitu ya, disuruh jual apapun ya dijual meskipun sesulit apapun gitu ya. Tapi ini kenyataan Bapak Ibu. Kabar baik yang Anda dengar itu kan enggak baik menurut manusia. Tidak sesuai gairah manusia zaman sekarang.
Dalam surat Paulus yang lain, Paulus menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia di dalam Kristus adalah untuk menciptakan orang-orang yang rajin berbuat baik. Ya, tadi kita sudah dengar pasal 2 ayat 14. Sekarang kita dengarkan Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti Efesus 2 ayat 10 sama dengan Titus 2 ayat 14. Amin. Sama kan? Dari sini kita mengerti tujuan keselamatan agar supaya tercipta manusia yang baik. Bukan sekedar manusia bisa berbuat baik, tetapi tercipta manusia yang baik. Kebaikan di sini adalah buah dari keselamatan, bukan syarat keselamatan. Kita berbuat baik, kita menjadi baik bukan untuk selamat karena kita sudah ditebus Tuhan Yesus. Kita dimiliki Tuhan Yesus. Kita dididik Tuhan Yesus. Nah, ciri-ciri berbuah adalah seseorang yang melakukan didikan Tuhan. Buah. Pak, tapi kalau buah berarti setiap orang nggak berbuah pun selamat. Ya enggak lah, kalau nggak berbuah berarti kan tidak dimuridkan. Tidak berbuah berarti kan tidak dimiliki sebetulnya. Kita mengaku milik Yesus, tapi kalau kita tidak berbuah belum tentu kita itu milik Yesus loh. Kita ditebus Tuhan Yesus. Ngaku orang Kristen, ngaku muridnya, tapi tidak berbuah dalam segala kebaikan. Tuhan Yesus belum tentu mengaku kita. Kita ngaku Kristen, kita ngaku pengikut Kristus. Tapi kalau tidak berbuah, Tuhan Yesus akan tanya, kamu siapa? Kamu mirip siapa? Aku mengajarkan A, B, C, D, kamu nggak melakukan. Yang kamu lakukan E, F, G, H. Kamu bukan milikku. Paham ya? Yesus pernah berkata begini, barang siapa mengaku mengasihi aku, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti aku lakukan. Perbuatannya sama. Jadi kalau tidak melakukan perbuatan baik yang sama seperti Tuhan Yesus, dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen meskipun ngaku Kristen. Orang yang tidak berbuat baik seperti Yesus berbuat baik, dia bukan pengikut Kristus sesungguhnya. Dia cuma ngaku Kristen, KTP Kristen, dibaptis, menjadi anggota gereja, tetapi dia bukan milik Kristus sebetulnya. Ingat perumpamaan. Pohon, ya sebuah pohon yang tidak berbuah. Diapakan pada akhirnya kalau nggak berbuah? Ditebang, ditegur. Ngapain ada di taman? Ngapain ada di kerajaan Allah? Ngapain ada di LB3? Enggak berbuah, kamu enggak ngapa-ngapain kok. Paham Bapak Ibu? Jadi di sini kebenaran Kristen itu di sini. Ya, kita diselamatkan itu bukan usaha kita sebetulnya. Kita merespon itu betul. Tapi bukan usaha kita. Kenapa? Pada saat kita masih berdosa, pada saat kita belum mengenal Allah, Allah sudah lebih dulu mengutus putranya yang tunggal, menebus kita, mendidik para rasul, supaya para rasul dan penerusnya bisa mendidik kita juga. Ini kan diawali dari Tuhan. Gitu loh. Jadi bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik kita selamat. Tuhan datang menebus, mendidik kita. Nah, kita merespon. Respon dari sebuah didikan adalah melakukan didik. Berbuah itu bukan jiwa-jiwa ya. Berbuah itu hasil didikan. Kita diajar untuk mengasihi. Mengasihi enggak kita?
Kita diajar untuk adil. Adil enggak sikap kita? Kita diajar untuk melepaskan segala milik. Lepaskan enggak? Itu buah. Itulah perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan harapkan. Bukan perbuatan hukum. Kalau perbuatan hukum, ritual dan segala macamnya, perpuluhan itu ritual termasuk. Itu perbuatan keagamaan. Tidak ada hitungan, itu tidak menyelamatkan. Karena mereka lakukan itu bukan untuk Tuhan. Untuk hidup mereka sebetulnya. Kan teologi retribusi. Apa yang mereka lakukan, mereka harapkan kembali untuk dia. Harapannya itu, dia nggak lakukan untuk Tuhan. Kalau kita lakukan untuk Tuhan itu tulus. Memang Tuhan akan memberi upah kelak, tetapi kita tidak bingung sama upahnya. Kita lakukan dengan tulus, karena kita memang jadi orang baik. Bukan jadi oportunis. Ya. Ini berarti keselamatan tidak boleh dipahami sekedar memindahkan manusia ke sorga. Ya, tetapi keselamatan adalah proyek Allah mengubah manusia berdosa menjadi manusia yang baik sesuai rancangan Allah semula. Klik kan? Klop kan? Pentingnya belajar itu Bapak Ibu. Kalau udah gitu kita tidak ngerti. Kita bisa saja jadi manusia ya. Gini, bahkan bisa kita jadi manusia yang tidak berubah menjadi baik. Ya berarti tidak akan pernah ke sorga. Banyak ajaran di dunia ini. Meskipun ajaran itu mengajarkan perbuatan baik, perbuatan baik. Tetapi kalau perbuatan baik dilakukan karena dasarnya adalah ya, upah. Keinginan dilipat kali gandakan pemberiannya 36 itu bukan orang baik Bapak Ibu. Itu orang bisnis. Bukan orang baik. Itu orang yang cari untung. Itu orang investasi. Tidak ada kebaikan di sana. Orang investasi itu dagang. Tidak pernah menyelamatkan. Keselamatan itu karena apa? Kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Didikan. Didikan apa? Didikan untuk setiap orang melakukan segala kebaikan berdasar kasih. Kasih itu tidak sombong. Ayat berapa, Cik? Ayat 4, silakan. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Cukup. Kalau kita memberi dengan kerinduan, dengan harapan dilipat kali gandakan, itu berarti apa? Menguntungkan diri sendiri. Memberi minta balas itu bukan kasih Bapak Ibu. Memberi dengan tulus. Tidak untuk keuntungan sendiri, itu kasih. Itu tindakan baik, itu perbuatan baik yang menyelamatkan itu. Tetapi kalau kita memberi dengan tujuan minta balen, minta lipat kali gandakan, itu bukan kasih, itu investasi, itu cari untung. Itu loh sebabnya. Ya. Kenapa Rasul Paulus menghajar gitu ya, menghajar ajaran lamanya yang dianggapnya sampah itu. Betul-betul sampah loh itu. Kenapa? Enggak jadi orang berbuat baik. Tujuannya lipat kali ganda kan. Berilah, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit kan gitu.
Berilah supaya tidak ada belalang pelahap. Kan semua untuk keuntungan dirinya. Menurut Rasul Paulus itu sampah. Itu tidak pernah menyelamatkan. Tindakan-tindakan beragama kayak gitu tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah sikap hidup, sikap hati yang diajarkan Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Lakukan dengan tulus. Dia disalib bukan untuk keuntungannya kan? Bapak ampunilah mereka, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ini tulus loh. Itu loh kekristenan. Ada ajakan ya di pasal selanjutnya ada ajakan saling tolong menolong dalam jemaat. Ajakan untuk melakukan pekerjaan baik dan belajar berbuat baik supaya hidup kekristenan mereka bisa dikatakan berbuah. Jadi buah itu segala macam kebaikan yang keluar dari diri kita. Bukan sekedar hukum. Tetapi muncul kerinduan. Hati yang baik. Itu buah. Kalau hukum bukan buah. Harus begini, harus begitu. Kalau tidak melakukan kamu dihukum. Atau kalau melanggar kamu dihukum. Kalau kamu melakukan kamu diupahi. Itu bukan sebuah kebaikan yang sejati. Makanya dikatakan Rasul Paulus, itu cara Allah mendidik umat Israel mula-mula. Tetapi setelah iman itu datang, ya, kita hidup dalam iman, dalam penurutan kepada anak Allah. Lebih clear, lebih jelas enggak? Galatia 3 ayat 23, 24, 25. Silakan. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jelas? Orang di penjara, ini dikatakan tadi kan, Galatia 3, 23 kan, kita di bawah apa? Belenggu, ya. Dikawal. Di bawah pengawalan. Jadi manusia dikawal untuk berbuat baik. Dikurung untuk berbuat baik dengan hukum. Kamu berbuat baik. Kalau kamu melanggar, kamu tak hukum. Ya, jadi istilahnya dikotak sama hukum. Tetapi kamu sekarang sudah tidak di bawah hukum, kamu dilepaskan, kamu bebas kemana saja. Harapannya apa? Kamu bebas apa saja. Kamu tetap melakukan perbuatan baik meskipun tidak dikawal, meskipun tidak dibelenggu. Napi bisa tinggal di penjara karena penjara ada tralisnya, betul. Kalau tidak ada tralisnya, kabur enggak? Kabur. Tuhan tuh kepingin ya, kita itu meskipun tidak ada tralisnya, kita tetap diam di tempat itu loh maksudnya. Tetap dalam pemantauan Allah, tetap dalam kasih karunia Allah, enggak kemana-mana, meskipun tidak di kerangkeng, itu maksudnya. Jadi kehendak bebasnya, ya, jadi kehendak bebas manusia ini diarahkan kemana? Kalau ada hukum, kita takut hukum. Kita mencuri, ketangkap polisi, dihukum. Kita membunuh, ketemu polisi, penjara kan? Tetapi kalau kamu bebas sekarang, apakah kamu mau melakukan perbuatan jahat? Makanya sekarang orang Kristen, lihatin aja ya, berbuat durhaka, memberontak pun Tuhan diam kan?
Bukan berarti Tuhan tidak ada. Karena bagi Tuhan memang sekarang bukan zaman hukum. Zaman hukum sudah lewat. Kalau Israel itu zaman hukum. Begitu dia berbuat dosa, begitu dia berbuat salah, tanah terbelah. Ambles orang-orang yang berbuat dosa. Begitu orang Israel berbuat salah, langsung dikepung musuh, diserbu Nebukadnezar. Betul? Itu hukum. Kamu nggak taat hukum, tak gebuk. Kalau sekarang kasih karunia enggak. Kamu dididik, memiliki hati, memiliki pikiran perasaan Kristus. Enggak ada hukuman. Kamu melanggar, enggak ada hukuman kesannya. Kesannya dibiarkan. Tuhan ada enggak sih? Kan gitu kan? Tapi Tuhan ingin gitu ya. Kita yang percaya benar-benar percaya bahwa Tuhan mengawasi kita dan melihat ketulusan hati kita mengikut Dia. Bukan takut karena hukuman. Itu loh kasih karunia. Bisa? Ngerti? Lebih jelas ya? Buah kebaikan seseorang adalah hasil didikan. Atau saya ulangi. Buah kebaikan seseorang adalah hasil kasih karunia. Sama saja. Didikan adalah kasih karunia. Sehingga tanpa didikan yang memadai, tidak akan pernah seseorang mengalami perubahan pikiran. Apalagi berbuah dalam hidupnya. Tidak mungkin. Kalau orang mau berbuah, dia harus mengalami metanoia, perubahan pikiran. Di pikiran inilah ya kita bisa berbuah. Kalau pikiran perasaan kita seperti Kristus, maka buah-buah kita juga seperti Kristus. Kalau pikiran dan perasaan kita seperti Yabes, maka buah kita buahnya Yabes. Ya kalau Anda mau ikut Yabes ya silahkan, tapi saya gak yakin Anda besok kemana. Ya, tetapi jelas yang punya pikiran perasaan Kristus, berbuah seperti Kristus, ya dia akan masuk kerajaan Allah. Amin. Ya, saya rasa cukup. Saya tutup sampai di sini dan saya buka ruang untuk tanya jawab.